Yang saya hormati Ketua BKM Al-Hikmah beserta seluruh pengurus maupun jajarannya, yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Senantiasa bagi kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan refleksi dari takwa kita kepadanya. Salawat yang tidak kita lupakan dan salam yang terus kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun khutbah Jumat kita kali ini bertemakan tips maju berkat masa lalu. Suatu hari Al-Qais atau Al-Majnun, dia berdiri di tepian malam. Dengan begitu lama berdiri di situ. Di tempat berdirinya itu, temannya berkata kepadanya, Al-Qais, kenapa kamu berdiri di situ? Sudah cukup lama kamu di situ berdiri. Al-Qais menjawab, bukan persoalan di mana aku berdiri ini, tapi di tempat aku berdiri ini kamu lihat apa yang ada di atasnya. Dilihat oleh temannya, di atas itu ada bintang. Nah, bintang itulah yang selalu aku perhatikan. Di mana Laila berdiri di tempat aku berada, dan bintang itu tepat berada di atas kepalanya. Ini satu kisah 1001 malam atau yang kita kenal dengan Laila Majnun, di mana kisah ini Al-Qais, nama dari Majnun tadi, laki-laki yang tergila-gila kepada Laila. Dia mengisahkan tentang Laila yang pernah berdiri tepat di atasnya adalah bintang. Ini satu kisah masa lalu yang disampaikan oleh Al-Qais, di mana dia menceritakan itu tentang masa lalu orang yang dia cintai, yaitu Laila. Mungkin orang akan terheran-heran. Temannya saja sudah bertanya, kenapa terlalu lama berdiri di situ? Nah, yang perlu kita pelajari dari kisah itu adalah bahwa walaupun Al-Qais menceritakan ketergila-gilaannya terhadap Laila, tetapi dia menjadi seorang penyair hebat. Dia memiliki penghasilan yang banyak. Artinya dia pandai betul mengambil kesempatan ataupun peluang menceritakan masa lalu, tetapi tidak membuat dia rugi ataupun bangkrut. Dia menjadi seorang penyair yang terkenal, kisah-kisahnya banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia. Jadi begitulah kita sebagai insan yang berakal, jangan kita jadikan masa lalu itu tanpa makna. Kita harus jadikan masa lalu itu sebagai kompas untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Pada awal khutbah saya sampaikan dalam muqaddimah tadi, surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh
pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah masa lalu. Ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Ibratun ditafsirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi adalah ma'arifatul hikmah wal qudrah. Jadi sungguh di dalam kisah-kisah mereka yang sudah berlalu itu ada ma'arifatul hikmah, ada wawasan hikmah wal qudrah, dan ada juga cerita tentang integritas diri, tentang citra diri kita. Jelas masa lalu itu memiliki hikmah yang luar biasa. Itulah namanya ma'arifatul hikmah. Ada wawasan yang bisa kita petik dari setiap masa lalu yang telah berlalu di antara kita. Wal qudrah, dan ada integritas atau citra diri. Bagaimana orang melalui hidupnya hari ini itu sering terpengaruh dengan masa lalunya. Ada 3 efek dari masa lalu. Yang pertama, biasa-biasa saja. Jadi ada orang yang menyikapi masa lalunya itu ya biasa saja. Dia tidak mengambil pelajaran, atau dia juga tidak ingin mengenang, dan dia ingin berlalu kehidupannya tanpa dibayang-bayangi dengan masa lalunya. Orang yang seperti ini bagus juga, tetapi ada kurangnya. Dia tidak memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah berupa masa lalu itu. Kita masih bisa hidup di masa lalu. Dengan apa? Dengan pikiran. Kita masih bisa membayangkan tahun 2003. Apa yang kita lakukan di tahun 2003 yang lalu. Itu berarti kita bisa hidup di masa lalu. Kita bisa membayangkan, kita bisa berimajinasi tentang apa yang telah kita perbuat kemarin. Semalam kita buat apa? Apa kegiatan yang kita lakukan? Masih ingat kita? Kita bisa memproyeksikan segala sesuatu yang telah berlalu. Itu salah satu kehebatan manusia. Jadi kalau masa lalu itu dianggap biasa-biasa saja, agak kurang kita menempatkan anugerah Allah itu. Itu yang pertama, ada orang yang menyikapi masa lalu efeknya biasa saja. Yang kedua, efek dari masa lalu itu, masa lalu itu bisa merusak. Masa lalu itu berbahaya kalau tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Betapa banyak mereka-mereka yang hidup di masa lalu, anak muda yang patah hati, mereka berlarut-larut dalam kesedihan. Itu mereka hidup di masa lalu, tidak memiliki prospek kehidupan ke depannya, bersedih hati, tidak menyambut kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan. Ini merusak. Betapa banyak orang yang dirusak dengan masa lalunya. Gairah kerja di masa lalu tidak menyebabkan bertambahnya semangat kerja di masa kini. Mereka-mereka yang hidup di masa lalu selalu mengatakan tidak ada harapan. Capek-capek kerja pun begini-begini aja. Kehidupan tidak ada perubahan. Dia bercermin dengan masa lalu yang seperti itu merusak. Dan itu tidak akan meningkatkan produktivitas di dalam diri seseorang. Dia akan menjadi stagnan, tidak berkembang, tidak ada kemajuan.
Nah, masa lalu yang seperti ini bisa merusak jika kita menghayalkannya dengan cara yang tidak bijaksana. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada orang yang menyikapi masa lalu, efeknya apa? Menjadi bermanfaat untuk dirinya. Inilah yang seharusnya yang dilakukan oleh kita. Memang benar, ada pepatah mengatakan lan tarji'al ayyamal lati hiya madat. Tidak akan pernah kembali masa lalu itu. Kita tidak kembali dalam arti real yang nyata, tetapi kita bisa kembali dalam halusinasi dan imajinasi. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan masa lalu dengan baik, maka akan hilang manfaat di dalamnya. Karena masa lalu itu cuma dua, baik dan buruk. Dua itu saja, manis dan pahit. Nah, sebagai insan yang memiliki pemikiran yang baik, ulul albab kata Allah tadi, kita harus mengambil benang-benang kisah kita hari ini dengan benang-benang kisah masa lalu. Kita pernah sukses di masa lalu, mari jadikan itu sebagai suplemen semangat bagi kita. Kemarin aku maju, 5 tahun yang lalu aku sukses, tahun ini harus lebih bisa meningkatkan kesuksesan itu. Tahun ini harus bisa lebih berhasil lagi. Ini namanya menjadikan masa lalu jadi bermanfaat. Banyak kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah sukses kita, itu harus kita ulang kembali. Masuk kita ke masa lalu kita saat kita bekerja hari ini, di depan meja kantor, di hadapan buku-buku, di hadapan alat tulis kita, di hadapan pekerjaan yang sedang kita jalani. Ingat masa lalu yang telah berlalu, bahwa kita pernah mengerjakan ini dengan semangat yang menggebu-gebu. Kita ulangi kembali itu. Itu namanya mengambil manfaat dari masa lalu. Semua yang hadir di sini pasti punya kisah-kisah bahagia. Semua kita yang duduk di masjid ini punya cerita sukses. Kita jadikan itu sebagai barometer. Kenang kembali kesuksesan itu. Ceritakan kembali sukses itu kepada diri kita. Bawa sukses itu, bawa kebahagiaan itu di hari ini, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kegelisahan yang tidak tentu arah. Itu masa lalu yang manis, masa lalu yang baik. Dan ada juga masa lalu itu masa lalu yang buruk. Kalau memang kita bangsa orang-orang yang paranoid menghadapi masa lalu yang sekarang ini terbelenggu dengan masa lalu yang pahit, mending gak usah diingat-ingat masa yang pahit itu. Tetapi kalau mental kita bagus, semangat kita di dalam ingin meraih kebaikan di hari-hari kita, di detik-detik kehidupan kita, mengingat masa yang buruk itu bagus juga. Dulu pernah terpuruk, dulu pernah terjatuh, kita tidak boleh ulangi itu lagi. Dulu pernah bergelimpangan dalam dosa, hari ini jangan kita ulangi lagi. Boleh ingat masa lalu yang buruk, tetapi jangan bawa lagi dia di masa yang akan datang. Jadikan dia sebagai penguatan di masa kini, supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirah. Setiap umatku itu dimaafkan dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Illa mujahiri atau mujahirah, kecuali orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan melakukan kesalahan itu, tidak mengambil pelajaran dari masa lalunya, terus-menerus bergelimpangan dalam dosa dan dosa, terus melakukan kesalahan-kesalahan, itu yang tidak dimaafkan.
Jadi kita harus benar-benar kembali menjadikan masa lalu itu menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Jangan sampai kita menjadi tawanan dari masa lalu kita. Jangan, tapi jadikan masa lalu itu sebagai lompatan-lompatan yang terbaik untuk kita. Mungkin dulu di masa lalu kita punya kisah yang baik, tingkatkan kebaikan di masa kini. Mungkin yang dahulu kita punya kisah-kisah yang memilukan, yang menyayat hati kita, jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan yang sama, dan kita harus terus bergerak maju ke depan, semangat dalam beribadah, semangat juga di dalam meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.